This is Yuri, and welcome back to Yuri's Love. Apakah kalian tahu tentang sosok hantu air yang sangat terkenal dari Kalimantan? Yaitu adalah Rabing, yang merupakan sosok hantu air yang biasanya mendiami sungai-sungai yang cukup angker. Apakah kalian tahu tentang urban legend ini? Mari kita membahasnya bersama. Are you ready now? Rabing adalah sosok hantu air yang biasanya menghuni rawa-rawa atau sungai-sungai angker atau kadang juga sungai-sungai yang berada di dekat pemukiman warga. Nah, hantu air ini berbentuk seperti tikar yang mengambang di atas air atau kadang juga berbentuk manusia dewasa maupun anak kecil. Sebenarnya hantu Rabing yang berasal dari Kalimantan ini juga berada di daerah Pulau Jawa. Namun untuk tepatnya apakah mereka sama atau tidak masih belum diketahui. Hanya saja sosok-sosok ini juga kadang terlihat seperti tikar dan juga seperti manusia. Namun di bagian Jawa Barat dan Banten, Rabing ini disebut sebagai kekek, dan di daerah Jawa Timur disebut sebagai kalab. Rabing ini sebenarnya tidak memangsa manusia, tetapi lebih suka untuk membunuhnya. Jadi biasanya Rabing ini senangnya untuk menyeret manusia ke dalam air, membuatnya mati lemas dan akhirnya kehilangan nyawa. Rabing seringkali ditemukan dengan bentuk yang menyerupai tikar yang mengambang di atas air. Kadang juga dia terlihat seperti manusia atau seperti anak kecil. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa Rabing ini kadang muncul sebagai sosok penyu yang tempurungnya itu sangat lunak. Tapi mau bagaimanapun bentuknya, Rabing ini bisa dikatakan sangat berbahaya karena kebiasaannya yang suka menyeret manusia sampai ke dalam air. Diketahui bahwa ciri-ciri dari kedatangan Rabing sebenarnya bisa diketahui. Jadi, jika kita melihat sungai atau rawa itu terlihat tenang, namun saat kita memasukkan kaki ke dalamnya, di dalam airnya terasa berputar-putar, itu bisa dikatakan Rabing tengah mendekat dan bersiap untuk menarik kaki kita. Jadi sebaiknya jika sudah merasakan hal itu, kita lebih cepat untuk naik ke daratan. Nah, ada satu cerita yang tentang seseorang yang katanya pernah melihat Rabing. Sebenarnya bukan melihat, tapi mengalami kejadian aneh. Nah, saat itu jadi ada seorang kakak yang tengah bermain bersama bersama temannya, dan dia juga membawa adik perempuannya. Saat itu sang kakak yang berjenis kelamin laki-laki bermain dengan temannya bermain kelereng di tepian sungai. Nah, adik perempuannya yang tidak tahu harus melakukan apa, duduk di tepian sungai dengan memasukkan setengah kakinya ke dalam sungai. Nah, saat itu kakaknya tidak fokus, dan saat dia mengecek keadaan adiknya yang sebenarnya tidak jauh darinya, adiknya sudah menghilang. Sang kakak pun dan temannya segera mencari bantuan kepada para warga untuk membantu mencari adiknya yang hilang. Nah, tak kunjung ditemukannya hingga 2 jam kemudian, sang adik terlihat di tempat yang tak jauh dari tempatnya menghilang. Tetapi kondisi adiknya sudah mengambang di atas air dalam keadaan tidak bernyawa. Nah, orang-orang di sana mempercayai bahwa adiknya itu telah diseret oleh Rabing ke dalam air, digulung-gulung sampai lemas hingga akhirnya kehilangan nyawa. Jadi, caranya Rabing yang pada umumnya berbentuk tikar adalah dengan menggulung sang korban di dalam air sampai dia lemas dan akhirnya tidak bisa bernafas dan harus kehilangan nyawa. Ada juga satu kisah lainnya, namun berasal dari Jawa Timur,
yang mana Rabing di sana disebut dengan sebutan Kalab. Jadi saat itu ada seorang pemuda yang keluar dari rumah sekitar maghrib tanpa izin kepada orang tuanya. Nah, sang pemuda ini berjalan-jalan di tepi sungai sampai akhirnya mengagumi pantulan dari sinar bulan yang berada di atas permukaan air. Dia memerhatikannya sampai akhirnya dia mendapati ada sosok seperti manusia berdiri setengah berdiri di dalam air. Nah, si pemuda ini sebenarnya pertamanya bingung karena mengapa ada orang berdiam di sana, karena dia melihat sosok si orang yang berada di dalam air tersebut berjenis kelamin laki-laki dan memiliki seperti sarung yang dia lingkarkan di lehernya. Dan kemudian si pemuda ini melihat orang di dalam air tersebut mengambil sarungnya, lalu mengangkatnya dan memutar-mutarnya. Saat itulah putaran dari sarungnya itu terlihat seperti jala untuk menangkap ikan. Dan si sosok yang berada di dalam air itu melemparkan si sarung yang berada di leher yang dia putar itu ke arah sang pemuda, yang untungnya tidak mengenainya. Kalau misalnya bisa dikatakan menurut penuturan sang pemuda itu, jarak dari jala yang ia kira sarung itu berada sekitar 5 jari dari wajahnya saat dilemparkan. Beruntung dia tidak dapat, tapi saat itu juga sang pemuda merasakan lemas dan sudah tidak tahu apa yang terjadi. Saat itulah sang pemuda itu diselamatkan oleh orang-orang, dan sang pemuda tersebut jatuh sakit sampai demam panas. Dan orang tuanya mempercayai bahwa dari penuturan sang pemuda tersebut akan sosok yang dilihatnya di dalam air itu, orang tuanya mempercayai bahwa itu adalah sosok Kalab yang tengah mencoba untuk menyeretnya ke dalam air, lalu berniat untuk menghilangkan nyawa si pemuda tersebut. Biasanya, korban dari Rabing atau Kekek dan Kalab ini tidak pernah selamat, karena mereka adalah sosok makhluk halus yang senang untuk menghilangkan nyawa dari para korbannya hanya dengan cara membuat mereka mati lemas. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu bukan untuk memakannya, tujuan mereka membunuh bukan untuk memakannya, tetapi hanya untuk membuatnya mati. Nah, sekiranya itu yang bisa aku sampaikan tentang Rabing, dan mungkin juga tentang Kekek dan juga Kalab yang berada di Pulau Jawa. Untuk lebih tepatnya, apakah mereka berasal dari bangsa yang sama atau tidak, mungkin kalian ada yang lebih tahu dan bisa menjelaskannya di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Jangan lupa juga untuk like juga share video ini, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak kehilangan info saat aku update. Dan juga jangan lupa jika kalian memiliki request tertentu untuk Urban Legend, kalian bisa menuliskannya juga di kolom komentar dan aku akan membuatkannya untuk kalian. So, segitu aja yang bisa Yuri jelaskan tentang Rabing, sang sosok hantu air dari Kalimantan ini. See you next time at Yuri's Lore.